Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali bersama saya Bilky Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi sebagai PLT Menteri Pertanian. Penunjukan tersebut seiring dengan pengunduran diri Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang tengah berhadapan dengan hukum. Penunjukan Arief Prasetyo Adi sebagai PLT atau Pelaksana Tugas Menteri Pertanian oleh Presiden Joko Widodo diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers kepada wartawan di Istana Merdeka 6 Oktober 2023. Penunjukan Arief Prasetyo sebagai PLT Mentan disebut Presiden untuk memudahkan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait seperti Bulog, Bappenas, dan Kemendak. Presiden menyebut telah menandatangani surat pengunduran diri Syahrul Yassin Limpo pada Kamis 5 Oktober 2023. Syahrul Yassin Limpo menyerahkan surat pengunduran diri melalui Mensesnek Pratikno. Presiden pun menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke aparat penegak hukum. Tadi malam saya sudah diberikan kepada saya dari Mensesnek tentang surat pengunduran diri dari Pak Menteri Pertanian. Ya, sudah saya terima dan pagi tadi sudah ditindaklanjuti, sudah saya tanda tangani juga. Penggantinya masih PLT, PLT-nya Pak Arief Prasetyo, Kepala Badan Pangan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melaporkan perkembangan pengerjaan proyek strategis nasional ke Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Erlangga mengatakan sebanyak 170 PSN per 4 Oktober telah selesai dikerjakan. Pemerintah hingga 4 Oktober 2023 telah menyelesaikan pembangunan 170 proyek strategis nasional. Nilai investasi dari 170 PSN tersebut ditaksir sebesar 1.299 triliun, namun sebanyak 61 PSN masih dalam tahap konstruksi atau pembangunan. Hingga 4 Oktober 2023, ada 17 PSN yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo dengan nilai total proyek mencapai 259 triliun rupiah. 17 PSN yang diresmikan Presiden diantaranya Kereta Cepat Jakarta-Bandung senilai 125,7 triliun rupiah, Lintas Raya Terpadu Jabodebek senilai 29,9 triliun rupiah, berbagai kawasan industri, bendungan, jalan tol. Sementara untuk tahun ini sebanyak 16 proyek belum diresmikan namun akan selesai dengan nilai investasi 16 proyek tersebut ditaksir mencapai 179 triliun rupiah. Ke-16 proyek yang segera rampung dan diresmikan adalah Bendungan Tol Kisaran Tebing Tinggi, Pelabuhan Deli Kupang, Makassar Newport, Bendungan, LNG Train 3, Satelit Multifungsi. Erlangga juga menyebut tahun 2024 akan ada tambahan 25 proyek PSN yang diprediksi selesai pada 20 Oktober 2024, di mana berdasarkan perhitungan 25 proyek tersebut bernilai 151 triliun rupiah. Proyek 2024 tersebut diantaranya jalan tol, kawasan industri, bandara, pariwisata, Universitas Islam. Dalam konversinya, Erlangga mengatakan pihaknya mengusulkan beberapa PSN yang digarap swasta yang dimana sebagian besar merupakan pembangunan smelter. Yang di tahun 2024 yang selesai sampai dengan 20 Oktober itu ada 25 proyek 151,58 triliun. Yang selesai 20 Oktober sampai dengan Desember 2024 ada 12 proyek nilainya 23,45 triliun. Tetapi ada juga proyek yang selesainya sesudah 2024. Nah itu ada 42 proyek nilainya 1.423 triliun. Kementerian Koperasi dan UKM dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sepakat untuk mewujudkan regulasi pasar digital bagi para pelaku UMKM. Dengan regulasi tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih sehat.
Dalam rangka mewujudkan regulasi iklim persaingan usaha yang sehat, terutama bagi pelaku UMKM di era transformasi digital, Kementerian Koperasi dan UKM berkolaborasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dikutip dari antara Menkop UKM, Teten Mastuki mengatakan regulasi yang ada saat ini belumlah cukup kuat untuk mengatur pasar digital. Oleh karena itu, pihaknya menggandeng KPPU guna bersama-sama mengatur perdagangan online. Menteri Teten menambahkan hingga kini masih saja didapati perlakuan diskriminatif terhadap penjual independen atau show banning di dalam platform digital. Seperti misalnya algoritma yang dapat mengarahkan konsumen kepada produk dari perusahaan pengelola platform maupun perusahaan afiliasinya. Senada hal tersebut, Ketua KPPU M. Afif Hasbullah mengatakan, perkembangan e-commerce dan media sosial serta seluruh perangkatnya sangatlah besar. Namun, Indonesia ternyata belum mempunyai regulasi yang memayungi perdagangan digital secara rinci. Arif mengaku saat ini regulasi yang ada di KPPU sudah tidak sesuai karena lebih mengatur perdagangan konvensional, sehingga kedepannya dimungkinkan dibentuknya undang-undang tentang pasar digital. Sementara itu pemirsa, tidak hanya menjadi penonton saat acara KTT ICE Forum 2023, Pemprov Bali mendorong masyarakat Bali untuk dapat berpartisipasi dalam perhelatan tersebut. Salah satunya dengan mempromosikan cenderamata khas Bali. Selain itu, masyarakat khususnya pelaku ekonomi diharapkan dapat memanfaatkan berbagai peluang dari gelaran ICE Forum 2023. Masyarakat Bali siap menyambut dan menyukseskan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Archipelagic and Island State Forum 2023 atau KTT ICE 2023 10 hingga 11 Oktober 2023. Sejak sejumlah pertemuan internasional digelar di beberapa lokasi di Bali, masyarakat khususnya pelaku ekonomi telah berbenah untuk menyambut dan menyukseskan pertemuan juga memanfaatkan berbagai peluang dari gelaran tersebut. Dewa Made Indra selaku Sekretaris Daerah Provinsi Bali menyampaikan, pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah pusat bekerja sama memberi kesempatan kepada masyarakat Bali untuk berpartisipasi dalam gelaran KTT ICE 2023 dengan mempromosikan cenderamata UMKM dari pelaku ekonomi di Bali sehingga produk dapat terserap dan memberi manfaat. Dewa Made berharap kedatangan delegasi tidak sebatas hanya mengikuti agenda formal saja, namun menyempatkan agenda kunjungan ke sejumlah destinasi wisata. Kunjungan tersebut diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi di Bali. Untuk itu masyarakat diimbau untuk bergotong royong memberikan yang terbaik. Pengamanan yang dilakukan TNI dan Polri pada gelaran KTT ICE Forum 2023 diharapkan memberikan rasa aman dan nyaman bagi delegasi dan menteri yang akan hadir, sehingga citra Bali sebagai destinasi wisata semakin terangkat di mata dunia. Sepanjang itu tersedia di Bali, tolong gunakan yang di Bali. Sehingga dengan demikian masyarakat kami bisa mendapatkan manfaatnya. Begitu juga alangkah baiknya agenda yang disiapkan oleh penyelenggara, oleh panitia, oleh organizer tidak fokus hanya agenda meeting saja. Kami berharap dalam setiap konferensi itu ada agenda untuk kunjungan-kunjungan ke destinasi. Nah, kalau ada kunjungan ke destinasi, tentu masyarakat di destinasi juga akan menerima manfaatnya. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Provinsi Bali juga memastikan bahwa aktivitas masyarakat selama penyelenggaraan ICE Forum tetap berlangsung seperti biasa. Namun di beberapa wilayah yang berdekatan dengan lokasi pertemuan akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.